Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zentio Wibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat Jakarta Timur. Pada info medis kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih banyak mengenai rambut rontok berlebihan. Sahabat sehat semuanya, tentu beberapa di antara kita ada yang memiliki resiko terkena rambut rontok yang berlebihan ini. Sebenarnya rambut rontok adalah kondisi yang normal terjadi pada setiap manusia. Normalnya dalam satu hari 50-100 rambut rontok itu adalah bisa terjadi dan itu masih termasuk kondisi yang normal. Hanya saja jika rontoknya terlalu banyak, sedangkan pertumbuhan rambutnya tidak secepat kondisi rontok, tentu saja akan menyebabkan mulainya terjadinya kebotakan ataupun rambut yang rontok secara berlebihan. Sahabat sehat semuanya, tentu kita ingin mengetahui apa saja faktor yang bisa menyebabkan kondisi rambut rontok yang berlebihan. Rambut rontok yang berlebihan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang mungkin sahabat sehat juga mengalami ya, misalkan kondisi stres yang berlebihan. Kondisi stres ini bisa loh untuk menyebabkan kerontokan rambut karena bisa mengganggu hormon yang dapat menyebabkan rambut menjadi rontok. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari stres? Tentu kita harus melakukan aktivitas yang menjadi relaksasi ya, seperti menenangkan pikiran, ataupun olahraga yang ringan, ataupun stretching, ataupun ada yang suka olahraga yoga, ataupun ada yang melakukan meditasi ya. Ini bisa membantu untuk mengurangi kerontokan rambut yang diakibatkan oleh kondisi stres. Selain itu, kondisi yang bisa berpengaruh adalah adanya perubahan hormon ya, seperti saat seorang perempuan mengalami menstruasi ya, ini juga terjadi perubahan hormon, atau kondisi medis yang tidak normal ketika ada kondisi sakit yaitu polycystic ovary syndrome atau PCOS, ini juga bisa memicu kerontokan rambut. Perubahan hormon ini dapat mempengaruhi keseimbangan rambut dan menyebabkan rambut menjadi rontok. Nah, sahabat sehat, pasti ada yang bertanya apakah rambut rontok ini berkaitan dengan keturunan? Ya, faktor genetik bisa mempengaruhi terjadinya kerontokan rambut ini. Yang ini terjadi secara bertahap karena adanya faktor genetik atau yang kita sering sebut sebagai keturunan. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena faktor genetik ini punya pengaruh dalam kualitas dari kesehatan rambut. Maka kalau ada keluarga ataupun orang tua yang memang ada faktor tersebut, tentu kita harus lebih menjaga kesehatan rambut. Kemudian faktor yang berkaitan adalah pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak seimbang seperti kurang protein, kurang zat besi bisa mempengaruhi kesuburan akar rambut dan menyebabkan kerontokan. Makanan yang bergizi seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, sayuran, dan juga sayuran hijau ya contohnya ya, ini adalah makanan yang sehat. Selain itu, sahabat sehat semuanya bisa melengkapi dengan buah-buahan dan makanan yang alami ya. Ini untuk membantu meningkatkan kesehatan rambut. Kondisi lain yang bisa berkaitan adalah jika kita mengkonsumsi obat-obatan jenis tertentu. Beberapa contoh obat-obatan yang bisa berkaitan adalah obat yang berpengaruh dengan sistem imun atau imunosupresan dalam istilah medisnya, kemudian juga obat asam urat, obat tekanan darah tinggi, ada beberapa jenis obat tekanan darah tinggi, tidak semuanya ya. Ini juga bisa menyebabkan kerontokan rambut sebagai efek sampingnya. Beberapa penyakit yang bisa berkaitan dengan kerontokan rambut seperti kondisi penyakit autoimun, ya, kondisi alopecia, kemudian gangguan tiroid, ada kondisi anemia, atau lupus, ini bisa berkaitan dengan menjadi penyebab kerontokan rambut yang berlebihan. Tentu saja untuk mengetahui kondisi ini harus ada pemeriksaan dan diagnosis yang dilakukan oleh dokter, kemudian nanti akan dilakukan pengobatan yang tepat untuk kondisi medis tersebut. Dengan ditanganinya kondisi medis tersebut bisa mencegah dan mengatasi kerontokan rambut yang sudah terjadi. Nah, sahabat sehat semuanya, bagaimana caranya untuk bisa mengatasi rambut rontok yang secara berlebihan? Pertama, kita bisa mengkonsumsi obat yang tepat yang diresepkan oleh dokter. Dokter bisa merekomendasikan obat-obatan yang bisa membantu pertumbuhan rambut dan meningkatkan pertumbuhan rambut yang baik dan sehat. Kemudian, kita juga bisa menggunakan produk perawatan rambut yang baik ya. Tujuannya untuk bisa menjaga kesehatan kulit kepala ya, untuk menjaga kesehatan rambut.
Ya, seperti menggunakan conditioner, dan juga ini akan membantu dan melindungi dan memperkuat rambut. Pola makan juga kita perlu perbaiki, kita harus makan yang bergizi, kaya dengan protein, vitamin, dan mineral untuk membantu meningkatkan kesehatan rambut. Dan kita juga bisa menghindari penyebab-penyebab fisik tertentu ya, artinya misalkan kita sering berjemur di panas matahari, berarti kita harus mengenakan penutup kepala ataupun topi. Ya, untuk menghindari penyebab fisik yang secara langsung mempengaruhi kerontokan. Kemudian kita hindari kebiasaan yang negatif ya untuk rambut seperti mencatok, mengeriting rambut, atau pemoiran rambut. Ini bisa berpengaruh ya kepada kerontokan sehingga kita bisa hindari supaya tidak terjadi kerontokan. Sahabat sehat, tentu di antara kita ada yang mengetahui beberapa ramuan alami untuk bisa menumbuhkan rambut yang baik dan menghindari kerontokan rambut. Beberapa dari herbal ini juga sudah terbukti secara ilmiah bisa membantu dan dipercaya untuk menumbuhkan rambut yang lebih sehat. Kita bisa mengaplikasikan ke kulit kepala, terutama dalam kondisi setelah kita mandi, kemudian dibersihkan dengan menggunakan sampo, kemudian diberikan beberapa herbal yang memang kita yakini bisa membantu pertumbuhan rambut. Ya, misalkan ada yang di masyarakat kita menggunakan misalkan kemiri ataupun juga mungkin bekah lidah buaya. Ya, ini beberapa yang dipercaya, namun tentu saja setelah itu kita harus tetap menjaga ya kebersihan dan kesehatan rambut. Ada beberapa juga yang memiliki satu produk khusus ya yang sifatnya herbal kandungannya. Ya, ini juga ada beberapa yang memang sudah terbukti secara ilmiah sehingga bisa diaplikasikan ke rambut untuk bisa mengurangi kerontokan pada rambut. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan untuk tetap mengkonsumsi makanan yang sehat karena di dalam komposisi makanan yang sehat tersebut terdapat zat-zat penting dan nutrisi yang penting untuk bisa membantu pertumbuhan rambut yang baik. Demikian info medis dari saya, semoga bisa bermanfaat. Salam hidup sehat, sampai jumpa.